Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Syafar, biasa dipanggil Okta. Saya adalah salah satu mahasiswi UGM yang saat ini akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Perancangan Model Bisnis Home Care Maika dengan dosen pembimbing saya, Profesor Nurul Indarti. Dalam membangun suatu bisnis, ada berbagai faktor yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah faktor eksternal. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi dalam pembangunan bisnis home care Maika, di antaranya yang pertama adalah tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesehatan di Kota Bekasi. Yang kedua adalah kesehatan ibu di Indonesia. Kemudian penanganan ibu pasca persalinan. Berikutnya adalah ancaman depresi untuk ibu pasca persalinan. Kemudian ada juga yang mempengaruhi dari tingkat angka kelahiran serta resiko kematian ibu. Berikutnya adalah hasil survei yang memberikan informasi mengenai tren home care di kalangan para ibu. Dan yang terakhir adalah kompetisi home care di Bekasi. Selanjutnya adalah faktor internal. Apa keunggulan home care Maika dibandingkan dengan para kompetitor? Yang pertama adalah tenaga kesehatan profesional dan berpengalaman. Kemudian, kustomisasi variasi jenis layanan. Jenis layanannya bisa diberikan dengan paket dan jenis satuan. Kemudian, Home Care Maika memberikan kemudahan dalam melakukan pemesanan. Yang berikutnya adalah personalisasi layanan sesuai dengan ketersediaan waktu dari para pelanggannya. Berikutnya adalah penyediaan berbagai opsi transportasi secara terbuka, sehingga para pelanggan memiliki opsi untuk memilih transportasi sesuai keinginan. Dan yang terakhir adalah Home Care Maika memberikan edukasi melalui media sosial. Apa yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini? Home Care Maika hadir sebagai suatu peluang bisnis yang baru dan merupakan solusi untuk pelanggan yang membutuhkan perawatan di rumah. Untuk dapat bersaing dengan para kompetitor, perusahaan perlu mendalami kembali untuk menyusun peta empati, merancang model bisnis, serta menganalisis kelayakan secara finansial. Lalu apa pertanyaan dalam penelitian ini? Yang pertama adalah bagaimana peta empati dari Home Care Maika. Yang kedua adalah bagaimana rancangan model bisnis yang sebaiknya diterapkan oleh Home Care Maika. Dan yang terakhir, apakah Home Care Maika layak untuk dijalankan secara bisnis dari aspek finansial? Tujuannya tentunya harus sejalan dengan pertanyaan yang akan dijawab. Yang pertama adalah menyusun peta empati Home Care Maika, merancang model bisnis Home Care Maika, dan yang ketiga adalah menganalisis kelayakan model bisnis Home Care Maika dari sisi aspek finansial. Kemudian apa manfaatnya? Yang pertama adalah menjadi alat bantu dan pedoman dalam mengimplementasikan model bisnis di masa yang akan datang. Yang kedua, menjadi salah satu sumber referensi untuk mengembangkan ide bisnis home care. Yang terakhir adalah menjadi panduan dalam membangun bisnis home care. Menurut Slavik, tahun 2021, model bisnis merupakan suatu rangkaian blok yang digunakan perusahaan untuk menciptakan kinerja bisnis yang handal, menghasilkan penjualan, serta menghasilkan keuntungan. Sedangkan menurut Iheanor 2021, model bisnis merupakan kerangka kerja yang disusun dengan cermat untuk mengidentifikasi pengembangan dalam pemenuhan nilai yang ditawarkan perusahaan. Sedangkan menurut Osterwalder dan Pinyer, model bisnis merupakan suatu alat yang membantu perusahaan dalam memberikan nilai sesuai dengan keinginan pelanggan dan mencapai kinerja terbaik. Tidak hanya pengertian dari model bisnis, Osterwalder dan Pinyer juga mengeluarkan statement mengenai kanvas model bisnis dan peta empati. Kanvas model bisnis menurut Osterwalder dan Pinyer terdiri dari 9 komponen yang mencakup segmentasi pelanggan, proposisi nilai, saluran, hubungan pelanggan, arus pendapatan, sumber daya utama, aktivitas utama, kemitraan utama, dan struktur biaya. Sedangkan peta empati digunakan untuk mengetahui kebutuhan maupun keinginan dari calon pelanggan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, diucapkan, dan dilakukan, dipikirkan dan dirasakan, kekhawatiran, serta apa yang diharapkan oleh pelanggan atas perusahaan. Lalu bagaimana dengan pengertian dari home care? Parelangi mendefinisikan home care sebagai layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh tim kesehatan yang profesional di tempat tinggal pasien. Sedangkan menurut Depkes RI tahun 2002, home care bertujuan meningkatkan, mempertahankan, memulihkan kesehatan, serta memaksimalkan kemandirian individu sambil meminimalisir dampak dari penyakit tersebut. Kemudian, bagaimana dengan pengertian untuk aspek finansial? Menurut Brigham dan Houston tahun 2018, Net Present Value atau biasa yang dikenal sebagai NPV merupakan estimasi arus kas dari suatu proyek dalam periode mendatang yang telah dinilai dalam perspektif nilai saat ini. NPV yang positif mengindikasikan investasi pada proyek layak untuk dijalankan. Internal Rate of Return atau yang dikenal sebagai IRR merupakan perkiraan investasi pada bunga dengan penyamaan nilai investasi sekarang dengan penerimaan kas bersih pada masa yang akan datang. Target nilai IRR harus lebih tinggi daripada biaya investasinya. Kemudian payback period atau yang dikenal sebagai PBP merupakan perhitungan jangka waktu pengembalian investasi atau pembiayaan dari suatu proyek berdasarkan arus kas yang diterima. Bagaimana penelitian ini dilaksanakan dijelaskan pada metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah
penelitian kualitatif yang didukung oleh analisis kuantitatif. Unit analisis yang digunakan pada penelitian ini berfokus pada organisasi usaha home care Maika. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, yaitu berupa survei kepada pelanggan dan wawancara mendalam dengan pemilik bisnis sejenis. Bagaimana untuk menjaga kualitas penelitian? Kualitas penelitian sangat erat kaitannya untuk mencegah subjektivitas dari penulis. Untuk itu, penulis menggunakan teknik triangulasi. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah menggabungkan dua metode, yaitu kualitatif dan kuantitatif pada penelitian ini. Berikutnya adalah untuk menjaga validitas, penelitian ini menggunakan pertanyaan, peta empati, dan juga kanvas model bisnis dari Osterwalder dan Pinyer. Lalu bagaimana untuk menjaga reliabilitasnya? Penulis menggunakan protokol yang sama untuk setiap wawancara kepada narasumber, serta protokol yang sama untuk melaksanakan survei kepada calon pelanggan. Kemudian metode analisis data. Untuk metode kualitatif, digunakan analisa konten dari hasil survei dan juga wawancara. Dan untuk data kuantitatif, menggunakan NPV, IRR, dan PBP. Bagaimana tahapan analisis data pada penelitian ini? Dimulai dari membuat pertanyaan penelitian. Seperti yang sebelumnya disampaikan, pertanyaan penelitian mengacu pada peta empati, merancang model bisnis, dan juga menganalisis kelayakan model bisnis home care Maika. Yang pertama adalah fase survei, membuat daftar pertanyaan untuk survei calon pelanggan yang mengacu pada peta empati. Kemudian menuangkan daftar pertanyaan tersebut ke dalam Google Form menggunakan media daring. Yang berikutnya adalah menyebarkan survei kepada seluruh calon pelanggan. Dari sini diperoleh analisis hasil survei berupa tilikan hasil survei. Yang kedua adalah fase wawancara, dimulai dari mencari narasumber pelaku bisnis untuk diwawancarai. Yang kedua adalah membuat daftar pertanyaan wawancara yang mengacu pada kanvas model bisnis. Yang berikutnya adalah membuat transkrip wawancara dengan pelaku usaha home care. Yang terakhir adalah analisis hasil wawancara dengan pelaku home care. Setelah fase survei dan wawancara selesai dilaksanakan, yang dilakukan adalah menyusun peta empati dan merancang model bisnis home care Maika. Yang terakhir adalah fase 3, melakukan perhitungan kelayakan finansial. Penulis melakukan perhitungan dan analisis data untuk aspek NPV, IRR, dan juga payback period. Dari keseluruhan rangkaian analisis data, diperoleh peta empati dan kanvas model bisnis. Berikut adalah hasil analisa peta empati yang diperoleh dari survei kepada calon pelanggan. Yang pertama adalah apa yang pelanggan lihat. Pelanggan tertarik untuk menggunakan layanan home care karena layanan dapat diberikan di rumah sesuai namanya, home care. Kemudian adanya kebutuhan dari para pelanggan terhadap perawatan yang ditawarkan oleh home care. Yang ketiga adalah variasi jenis layanan yang dapat diberikan home care, bisa berupa satuan ataupun paket. Yang berikutnya adalah apa yang pelanggan dengar. Mengacu pada hasil survei, pelanggan mengetahui mengenai home care melalui sosial media seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Kemudian adanya rekomendasi teman yang sebelumnya telah menggunakan jasa home care. Kemudian melalui pesan WhatsApp seperti grup dan juga rekomendasi atau informasi dari komunitas. Kemudian apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh pelanggan? Pelanggan termotivasi untuk menggunakan layanan home care karena layanan dapat dilakukan di rumah. Kemudian adanya kebutuhan atas layanan home care dan juga adanya ulasan mengenai home care di sosial media. Lalu apa yang diucapkan dan dilakukan oleh para pelanggan setelah menggunakan jasa home care atau sebelum menggunakan jasa home care? Yang pertama adalah membaca ulasan dari pelanggan lain yang telah menggunakan jasa home care sebelumnya. Kemudian melakukan pemesanan home care dan jika merasa puas, dia akan melakukan pemesanan kembali di masa yang akan datang. Yang berikutnya adalah berbagi ulasan di sosial media. Yang terakhir adalah merekomendasikan home care kepada orang lain jika merasa servis dari home care sangat memuaskan. Kemudian apa yang dikhawatirkan oleh pelanggan pada saat pemesanan jasa home care? Yang pertama adalah apabila layanannya tidak sesuai dengan ekspektasinya, seperti hasilnya tidak memuaskan atau mengecewakan. Yang kedua adalah tidak sesuai dengan rekomendasi atau ulasan yang mereka dengar. Dan yang terakhir adalah layanan yang dilakukan tidak sesuai dengan jadwal yang disepakati. Yang terakhir adalah aspek apa yang diinginkan oleh para pelanggan. Para pelanggan mempunyai harapan dalam menggunakan home care, diantaranya kualitas layanan yang memuaskan, kemudian waktu layanan lebih fleksibel sehingga bisa mengikuti jadwal dari para pelanggan, dan yang terakhir adalah mudah dalam melakukan pemesanan. Berikutnya adalah kanvas model bisnis. Yang pertama adalah segmentasi pelanggan. Pasar yang tersegmentasi dari home care Maika terdiri dari ibu berusia produktif yang memiliki penghasilan. Yang kedua adalah ibu yang berada dalam fase kehamilan. Kemudian nifas, menyusui, memiliki bayi, dan juga mempunyai anak. Yang berikutnya adalah ibu yang membutuhkan perawatan di rumah. Dan yang terakhir adalah ibu yang membutuhkan variasi layanan. Untuk melayani segmen pelanggan tersebut, perusahaan memberikan proposisi nilai diantaranya. Yang pertama adalah memberikan layanan home care di rumah pelanggan. Yang kedua adalah memfasilitasi pelanggan untuk memilih variasi jenis layanan. Yang berikutnya adalah memberikan fleksibilitas jadwal sesuai dengan keinginan pelanggan. Dan yang terakhir adalah memberikan kemudahan akses pemesanan. Bagaimana perusahaan bisa mendeliver
proposisi nilai tersebut kepada para pelanggannya, yaitu menggunakan saluran. Saluran yang digunakan oleh perusahaan adalah melalui media sosial, seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, atau media sosial lainnya, kemudian menggunakan pesan WhatsApp, dan yang terakhir adalah menggunakan tenaga penjualan internal apabila dapat berinteraksi langsung dengan para pelanggannya. Kemudian, untuk menjaga hubungan pelanggan, agar pelanggan tetap loyal terhadap Home Care Maika, hubungan pelanggan ini dijaga melalui interaksi secara langsung dengan para pelanggannya, ataupun melalui media sosial. Kemudian, promosi dan edukasi, serta kegiatan atau pembentukan komunitas. Dari keseluruhan kegiatan ini, diharapkan Home Care Maika akan menghasilkan arus pendapatan. Adapun arus pendapatan yang diberikan dari para pelanggan adalah berasal dari per jenis layanan home care seperti pijat hamil, nifas, laktasi, pijat bayi maupun pijat anak, dan yang terakhir adalah per paket layanan seperti newborn care ataupun postnatal care. Berikutnya adalah kegiatan kemitraan utama. Tentunya untuk menyelenggarakan kegiatan bisnisnya, Home Care Maika perlu menjalin kemitraan dengan home care sejenis, tenaga kesehatan, layanan kesehatan lain, instansi pemerintah, influencer, dan juga komunitas. Dan untuk melaksanakan kegiatannya seperti pelayanan kepada pelanggan, rekrutmen, promosi ataupun reservasi, serta komunikasi untuk mendapatkan umpan balik pelanggan, Home Care Maika memerlukan sumber daya utama. Home Care Maika sangat mengandalkan sumber daya manusianya yang terdiri dari bidan, tim manajemen, dan juga tenaga administrasi. Dan yang terakhir adalah sumber daya intelektual berupa kemitraan dan juga merek dagang. Tentunya seluruh aktivitas dari Home Care Maika selain menghasilkan pendapatan juga memerlukan biaya. Di antaranya adalah biaya modal pada saat pendirian bisnis, di antaranya adalah sertifikasi dan juga peralatan. Kemudian ada biaya operasional seperti biaya langsung dan tidak langsung, seperti upah bidan terapis dan biaya perlengkapan. Sedangkan biaya tidak langsung terdiri dari biaya gaji admin dan juga biaya promosi. Hasil penelitian yang ketiga adalah berupa indikator finansial. Dari hasil perhitungan, angka NPV menunjukkan nilai sebesar Rp181.257.372, sedangkan angka IRR yaitu mencapai 16% dan payback period selama 1,5 tahun. Angka NPV yang menunjukkan hasil positif menyatakan bahwa Home Care Maika layak untuk dijalankan. Hal ini juga didukung dengan nilai IRR di atas nilai investasi, dan untuk payback period diharapkan Home Care Maika dalam 1,5 tahun sudah kembali modalnya. Lalu bagaimana rencana kegiatan dan waktu pelaksanaan untuk pendirian bisnis ini? Yang pertama adalah tahapan persiapan, terdiri dari perekrutan bidan terapis, pelatihan, sertifikasi, perekrutan dan pelatihan admin, pembelian perlengkapan, pembelian peralatan, dan pembuatan media sosial serta aktivitas kemitraan. Yang berikutnya adalah tahapan pelaksanaan yang dimulai pada bulan ketiga, yaitu operasional, kemudian aktivitas promosi, pemasaran, dan juga kemitraan. Dan kegiatan untuk tahapan evaluasi dilakukan pada setiap bulan dimulai dari bulan kedua untuk menghitung dan mengevaluasi bersama bagaimana hasil kinerja dari setiap tahapan kegiatan. Dalam setiap bisnis tentunya ada resiko yang melekat. Demikian halnya untuk Home Care Maika. Home Care ini memiliki 3 resiko. Yang pertama adalah resiko operasional, yang kedua adalah resiko keuangan, dan juga resiko keberlanjutan bisnis. Resiko operasional berkaitan dengan ketidakpuasan dari para pelanggan ataupun adanya keluhan akibat servis yang tidak sesuai dengan keinginan pelanggan. Untuk mitigasi resiko yang bisa dilakukan adalah melakukan proses rekrutmen yang berkualitas tinggi, dan tentunya ada pelatihan berkala untuk seluruh pekerja Home Care Maika. Yang kedua adalah resiko keuangan. Terdapat resiko gagal bayar dari perusahaan, baik untuk menghasilkan pendapatan maupun untuk membayar seluruh kewajiban perusahaan. Untuk mencegah hal ini dapat terjadi, mitigasi yang bisa dilakukan adalah menggunakan perencanaan keuangan serta menyisihkan dana darurat. Yang berikutnya, untuk resiko keberlanjutan bisnis, erat kaitannya dengan pergeseran preferensi para pelanggan sehingga menurunkan permintaan atas home care. Untuk ini, Home Care Maika perlu melakukan penelitian untuk pasar secara berkala sehingga mengetahui bagaimana saat ini permintaan dari pasar serta menciptakan inovasi layanan. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga berkenan di hati semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.